Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedang Hidayat, kelas non reguler NPM 7420120148, mata kuliah Hukum Pidana, dosen Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nureni SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Ardayani SHMH. Tugas review pertemuan ke-10 Hukum Pidana, bab 6 ajaran kesalahan, pertanggungjawaban pidana, bagian 2. Pengertian kesalahan. Kesalahan itu unsur subjektif dari tindak pidana. Mengapa disebut demikian? Karena kesalahan itu berada dalam diri pelaku. Genstra Zoner School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Kesalahan dalam arti khusus hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kesengajaan atau dolus atau offset. 2. Kealpaan atau kelalaian atau lupa. Unsur-unsur kesalahan. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia punya unsur kesalahan. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kalau dia pelaku bertanggung jawab. Antara pelaku dengan perbuatan harus mempunyai hubungan batin. Pelaku harus menyadari, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam kesalahan ini tidak ada alasan pemaaf. Itu namanya kesalahan. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam memori penjelasan KUHP ditemukan bahwa kesengajaan itu batasnya adalah willen dan witten, yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui. Menghendaki akan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya. Ada dua teori unsur kesengajaan. Yang pertama, Willis teori atau teori kehendak. Artinya, pelaku harus mempunyai kehendak. Teori kedua, foretelling teori. Pelaku dapat membayangkan apabila pelaku melakukan suatu perbuatan pidana, maka pelaku harus bisa membayangkan apa akibat yang akan muncul. Perbedaan kedua teori ini adalah yaitu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Contoh, hari ini jadwal kuliah. Yang kuliah menghendaki akan ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentang ilmu hukum. Contoh, seseorang menghendaki akan mencuri motor. Dia membayangkan motor itu bukan motor miliknya. Dia tidak membayangkan siapa yang mempunyai motor tersebut. Dan dia juga tidak membayangkan yang punya motor nanti pulang naik apa kalau motornya diambil. Macam-macam kesengajaan ada 3, yaitu 1. Kesengajaan dengan maksud, bertujuan, offset eis oogmerk, dolus directus, untuk mencapai satu tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contoh, A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit karena B suka berbohong, sehingga A menampar B dengan sengaja supaya si B tidak berbohong lagi. Ketika A melakukan menampar B, maka A menghendaki perbuatan tersebut, menyadari dan A membayangkan bahwa ditampar itu kesakitan. Harapannya kemudian kalau B kesakitan, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar, kepastian, atau keharusan. Object make Zakirhead bewustin Nozkelizhead bewustin, yaitu dalam hal ini perbuatan menimbulkan 2 akibat, yaitu A. Akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan, del naming. Terhadap hal ini pelaku menghendaki akibat yang dituju. Contoh, kalau A mau menembak si B, sementara B ada di balik kaca, maka A harus memecahkan kaca. Memecahkan kaca itu bukan tujuan.
bukan kehendak, tapi ini suatu keharusan. Karena ketika ingin menembak B, maka harus memecahkan kaca tersebut. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat. Dolus eventualis noswardelis obset, yaitu ada kemungkinan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contoh, Aries Quehtak di kota Huizen, negeri Belanda. Contoh, ada seseorang yang melakukan pembunuhan kepada si B yang dilakukan oleh si A. Maka si A mengirimkan kue ke rumah si B. Di sana di rumah si B ada istri, anak-anak, pembantu, dan saudaranya. Si A mempunyai kesadaran bahwa dengan memberikan kue tersebut kepada si B, maka si B itu akan mati dan juga beserta keluarganya. Si A sudah memprediksi kemungkinannya. Bila tidak sama si B, pasti istrinya, anak-anaknya, pembantunya, atau saudaranya akan ikut mati pula dengan memakan kue yang dikirim tersebut. Selanjutnya, teori apa boleh buat? Enlightenment Theory of the Corpse Tournament Theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. A. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. B. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya. Namun apabila keadaan akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Misalnya, A melakukan satu akibat yang sebenarnya tidak menghendaki perbuatan itu, bahkan dia benci perbuatan itu. Tetapi apa boleh buat, perbuatan itu harus dia lakukan. Nah, di sini A memikul resiko. Sifat-sifat kesengajaan terbagi dalam dua bagian. 1. Kesengajaan berwarna atau bos offset, dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan, dolus malus, berarti sengaja untuk berbuat jahat, bos offset. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini pula, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya, juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Artinya bahwa sengaja berbuat jahat bukan karena kesempatan. Sengaja di sini berarti perbuatan melawan hukum. 2. Kesengajaan tidak berwarna, colorless offset. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas lex duta sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, perbuatan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian jenis-jenis kesengajaan. 1. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu. Misalnya, kalau A mau membunuh B, maka A sengaja membunuh B. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan yang ditujukan tidak pada objek tertentu, melainkan pada sembarang orang. Contoh, ketika seorang pencuri akan mencuri motor, dia tidak pernah bertanya, motor ini punya siapa? 3. Dolus alternativus, yaitu memilih di antara dua.
Misalkan ada 2 orang yang akan dijadikan sasaran, maka pelaku akan memilih A atau B. 4. Dolus generalis ditujukan pada tindak pidana yang umum. 5. WBRC dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek tertentu tetapi tidak mencapai tujuan itu, maka dia harus melakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus indirectus, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan yang menimbulkan satu akibat tertentu yang sebenarnya itu bukan kehendak atau tujuan dari pelaku. 7. Dolus remeditatus, yaitu kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. 8. Dolus repentinus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Masih dalam kesengajaan ada yang namanya kesesatan atau salah kira, disebut juga tidak sengaja. Kesesatan ini bisa kepada peristiwanya, kesesatan hukumnya, kesesatan orangnya, bisa juga penyimpangan sasaran. Itulah teori dan macam-macam kesengajaan. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, dwelling, ignorance, mistake, disebut juga tidak sengaja. Dan keadaan batin ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. 1. Kesesatan peristiwa, fatalistic dwelling, mistake of faith, error fasti. 2. Kesesatan hukum, road dwelling, mistake of law, error luris. 3. Kesesatan atau kekeliruan, error in persona. 4. Kekeliruan objek, error in objecto. 5. Penyimpangan sasaran, aberratio istus of dwelling. 6. Delik putatif. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.